Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semuanya baik-baik saja? Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan dan juga kita akan belajar matematika tentang pengurangan dengan cara bersusun pendek tanpa teknik meminjam. Anak-anak sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mulai belajarnya, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, terima kasih pula atas kesempatan belajar yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu dengan Ibu Guru dalam pembelajaran hari ini. Berkatilah kami Bapa, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Ibu Guru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, baiklah. Kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat penolakan. Anak-anak, sekarang kalian buka buku tematikmu 2A. Kita buka halaman 159. Kita akan baca bacaannya bersama-sama secara perlahan-lahan, tentunya dengan intonasi dan lafal yang jelas. Judulnya saling menghargai. Kita baca bersama-sama. Saling menghargai. Melati dan keluarganya tinggal di komplek perumahan Gria Kencana. Rumah Melati berdekatan dengan rumah Rian dan Ina. Suasana di komplek perumahan Gria Kencana aman dan nyaman. Warganya hidup rukun dan saling menghargai. Secara rutin, Pak RT mengajak warga mengadakan rapat. Rapat tersebut membicarakan rencana kerja bakti. Pak RT, saya usul, bagaimana jika kerja bakti yang akan kita laksanakan besok memotong pohon-pohon yang sudah rimbun saja? Kata Ayah Rian. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Sebaiknya kita bekerja bakti memperbaiki jalan yang berlubang saja, usul Ayah Ina. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian dan Ayah Ina. Karena sekarang sering hujan. Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan saluran air di komplek kita? Usul Pak Sigit. Saya setuju dengan usul Pak Sigit. Jika saluran air lancar, komplek kita akan terhindar dari banjir. Bagaimana dengan bapak-bapak yang lain? Tanya Pak RT. Kami juga setuju, jawab peserta rapat yang lain. Kalau begitu, kerja bakti akan kita laksanakan pada hari Minggu, kata Pak RT. Maaf Pak RT, saya tidak bisa ikut kerja bakti, karena pada hari Minggu besok, kami sekeluarga pergi ke Bandung, kata Ayah Jafar. Baik Pak, semoga perjalanan Bapak sekeluarga ke Bandung lancar, jawab Pak RT. Rapat selesai dengan damai, tanpa ada keributan. Meskipun di antara warga ada perbedaan pendapat, mereka bisa saling menghargai. Nah, ini anak-anak bacaan yang berjudul saling menghargai. Di dalam bacaan tadi, ya Pak RT mengadakan rapat. Nah, di dalam rapat itu tentunya ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para peserta rapat, terutama tentang pelaksanaan kerja bakti. Nah, tadi ada beberapa bapak-bapak yang usul. Kemudian usul mereka ada yang setuju, ada yang ditolak. Nah, anak-anak, Ibu akan menekankan di sini ada beberapa kalimat yang merupakan kalimat penolakan. Ya. Kalimat penolakan. Anak-anak perhatikan yang halaman 159. Di sini ada kata
yang paling bawah, ya, yang paling bawah ini, sebelah sini. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian, ya. Nih. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Nah, kata tidak sependapat itu merupakan kata penolakan, ya, yang terdapat dalam kalimat tadi. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian, ya. Itu kalimatnya, anak-anak garis bawah. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Nah, mengapa kalimat ini disebut kalimat penolakan? Karena ada tandanya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda kalimat penolakan? Salah satu di antaranya tandanya adalah disertai dengan kata tidak sependapat. Ya. Nah, tidak sependapat itu artinya kata penolakan, ya. Nah, karena masuk dalam kalimat, maka disebut kalimat penolakan. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Ya. Kemudian di halaman 160. Di halaman 160, kalimat bagian atas. Kalimat di bagian atas ini, maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian. Nah, di sini juga ada kata saya kurang setuju. Maaf, saya kurang setuju. Ya, ditandai dengan kata kurang setuju. Nah, ini juga merupakan kalimat penolakan. Ya. Jadi, di dalam bacaan tadi ada 2 kalimat penolakan. Yang pertama, ya, yang pertama tadi bunyinya bagaimana? Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Itu yang pertama. Yang kedua, pada halaman 160, maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian dan Ayah Ina. Sampai tanda titik di situ. Anak-anak garis bawah. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Anak-anak, kalau sudah 2 kalimat penolakan yang telah kalian garis bawah tadi ditulis pada halaman 162 di sini. Nah, di sini ditulis nomor 1, saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Kemudian yang kedua, kalian tulis, maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian dan Ayah Ina. Nah, ini ditulis di sini 2 kalimat penolakan tersebut. Anak-anak, selain itu, mungkin kalian juga pernah menemukan kalimat yang ditandai dengan kata kurang setuju atau membantah atau menolak, ya. Nah, kata-kata itu termasuk kata-kata penolakan. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung kata tidak setuju, tidak sependapat, kurang setuju, membantah, menolak, itu artinya kalimat tersebut merupakan kalimat penolakan. Anak-anak, sekarang dilihat halaman 163. Kita baca yang di bawah percakapan itu, yang di bawah gambar kita baca. Kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak setuju, tidak sependapat, kurang setuju, membantah, menolak. Nah, jika diajak melakukan kegiatan yang tidak baik, kita harus berani menolak. Nah, sekarang buatlah kalimat penolakan ketika kamu dihadapkan pada situasi berikut. Nomor 1 sampai 5 akan Ibu bahas di sini. Anak-anak perhatikan, nanti anak-anak bisa tulis di buku nomor 4 setelah selesai menyaksikan video ini. Jika kamu dihadapkan pada situasi nomor 1, kamu diajak menyontek saat ulangan. Kalimat penolakannya bagaimana? Iya.
Berarti kalimat penolakannya adalah saya tidak setuju menyontek saat ulangan. Itu kalimat penolakannya. Kemudian yang nomor 2. Kamu diajak menyembunyikan pensi teman. Ada yang bisa? Bagaimana cara menolaknya? Anak-anak mau tidak diajak menyembunyikan pensi teman? Nah, tentu saja tidak mau. Berarti kalimat penolakannya, saya tidak setuju menyembunyikan pensil teman. Untuk yang kalimat ketiga, kamu diajak mengobrol saat belajar di kelas. Kalimat penolakannya bagaimana? Saya menolak mengobrol saat belajar di kelas. Ya. Kemudian yang kalimat keempat, kamu diajak mengejek teman. Nah, kalian bisa membuat kalimat penolakannya seperti ini. Saya tidak setuju mengejek teman. Ya. Kemudian yang kelima, kamu diajak bermain kejar-kejaran pada saat istirahat. Bagaimana kalimat penolakannya? Anak-anak bisa membuat seperti ini. Saya tidak setuju bermain kejar-kejaran pada saat istirahat. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan kata-kata yang ada di atas tadi. Boleh tidak sependapat, boleh kurang setuju, boleh membantah, menolak, ataupun tidak setuju. Jadi, tidak harus sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Anak-anak, setelah kita belajar tentang kalimat penolakan, kita akan belajar matematika tentang pengurangan 2 bilangan. Nah, pengurangan 2 bilangan ini, Ibu akan mengajarkan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara mendatar, dan yang kedua dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita lihat yang cara mendatar dulu. Nah, ini cara mendatar namanya. Ya. Bilangannya 283 dikurangi 150 sama dengan berapa? Anak-anak, yang harus kalian ingat adalah baik mengurangkan maupun menjumlahkan bilangan harus dimulai dari bagian satuannya terlebih dahulu. Bilangan 283. Ya, 2-nya ini menempati ratusan, 8 ini puluhan, dan 3-nya ini menempati satuan. Kemudian 150, satunya di sini menempati ratusan, 5-nya menempati puluhan, dan 0-nya menempati satuan. Sehingga satuan yang ada pada bilangan ini adalah 3. Satuannya 3. Ya. 3, yang sini satuannya 0. Kita kurangkan dulu. Bagian satuan dikurangkan dengan satuan. Ya. Ini. Satuan dikurangkan dengan satuan. 3 dikurangi 0. Berapa 3 dikurangi 0? 0 artinya kosong, berarti tetap. Hasilnya 3. Nah, 3 kita tulis di sebelah sini. Kemudian, kalau sudah satuan, baru kita ke bagian puluhan. Puluhannya berapa? 8. Ya. Sedangkan di sini puluhannya 5. Nah, 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5. Berapa? 8 dikurangi 5. 3. Kemudian bagian ratusannya. Di sini ratusannya 2 dan di sini ratusannya 1. Nah,
Ratusan dikurangi dengan ratusan. Ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasil 283 dikurangi 150 sama dengan 133. Nah, sekarang Ibu punya bilangan yang lain. Coba anak-anak kerjakan ya. Bilangannya 275 dikurangi 143. Nah, siapa yang bisa? Caranya yang dimulai tadi dari bagian mana? Satuan. Satuannya mana ini? 5, ya. Di sini satuannya berapa? 3. 5, ya. 5 dikurangi 3, ada berapa? Ada 2. Kemudian bagian puluhannya 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4. Berapa 7 dikurangi 4? Ada 3. Kemudian yang terakhir bagian ratusan. Ratusan dikurangi dengan ratusan. Ratusannya 1, ratusannya 2. 2 dikurangi 1. Ada berapa? 1. Jadi hasilnya berapa? 275 dikurangi 143 sama dengan 132. Ya. Anak-anak sudah bisa? Oke, sekarang pengurangan dengan cara bersusun pendek. Contoh bilangannya seperti ini. Sama seperti tadi. 283 dikurangi 150. Nah, hanya disusun ke bawah. Ya. Yang dikurangi sama, bagian satuan dengan satuan. Satuannya 3 dan 0. 3 dikurangi 0. Berapa anak-anak? 3 dikurangi 0. Tadi sama dengan berapa? 0 artinya kosong, berarti utuh, tetap 3. Angka 3-nya kita tulis di bawahnya sini. Kemudian yang kedua, bagian puluhannya. Puluhannya ini berapa? 8. Dikurangi dengan berapa? 5. Berapa 8 dikurangi 5? Ada 3. Kemudian hasilnya ditulis di bawahnya. Harus lurus. Ya, satuan lurus dengan satuan. Puluhan lurus dengan puluhan. Yang terakhir bagian ratusan. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 nih. 2 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya kita tulis di sini. Sehingga diketahui hasilnya 133. Sama kan? Dengan cara mendatar hasilnya sama, dengan cara bersusun pendek juga hasilnya sama. Ibu akan beri contoh satu bilangan lagi. Bilangan yang satu adalah 285 dikurangi 124. Nah, yang kita kurangkan adalah bagian satuan. 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4. Ada berapa? 1. Ibu nggak usah tulis di sini, tapi langsung saja hasilnya ya. 5 dikurangi 4, 1. Kemudian bagian puluhannya. 8 dikurangi 2. Siapa yang bisa? 8 dikurangi 2 berapa? Ya, pinter. Ada 6. Kita tulis di sini. Sekarang bagian ratusannya. 2 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 1. Diperoleh hasil 161.
Anak-anak harus ingat, bagian satuan ditulis dengan lurus dengan satuan. Bagian puluhan juga demikian, harus lurus ke bawah. Ya, supaya rapi dan jelas. Anak-anak sudah mengerti? Oke. Kalau sudah, Ibu akan memberi contoh soal cerita. Nomor 1 yang halaman 165. Nomor 1, soalnya seperti ini. Melati dan keluarganya tinggal di RT 10. Warga RT 10 berjumlah 283. Sekarang Ibu akan memberikan contoh kalimat. Sekarang Ibu Apa sih? Nah, anak-anak, setelah kalian sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mengurangkan dua bilangan dengan cara mendatar maupun bersusun pendek, sekarang kita akan coba mengerjakan halaman 165 yang nomor 1, ya. Nah, anak-anak, soalnya seperti ini. Melati dan keluarganya tinggal di RT 10. Warga RT 10 berjumlah 283 orang. Jumlah warganya 283 orang. Warga yang sudah dewasa berjumlah 141 orang. Yang dewasa 141 orang. Berapa orang warga yang masih anak-anak? Nah, pertanyaannya itu. Nah, untuk menuliskan kalimat matematikanya, jumlah warga seluruhnya 283 kita tulis di sini. Dikurangi warga yang sudah dewasa 141. Nah, hasilnya berapa? Kita kurangi. Satuan dikurangi dengan satuan. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Puluhan dikurangi puluhan. Ini puluhannya 8, ini 4. Berarti 8 dikurangi 4 berapa? Ada 4, tulis di sini. Kemudian ratusannya. Di sini ratusannya 2, di sini 1. 2 dikurangi 1 ada 1. Sehingga diketahui hasilnya 142. Nah, untuk menuliskan kata jadi di bawahnya, kalian masih ingat? Jadi ini adalah pengganti dari kata berapa, dari pertanyaannya itu. Berapa orang warga yang masih anak-anak? Nah, berapa orang? Ini kita ubah menjadi kata jadi. Baru kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Jadi, warga. Nah, jadi warga yang masih anak-anak berapa? 142 orang. Karena di sini pertanyaannya berapa orang, berarti satuannya orang. Nah, ya. Anak-anak sudah jelas untuk nomor 1? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Soal yang kedua, ada 141 orang warga RT yang sudah dewasa. Ya. Nih. Yang sudah dewasa 141. Warga yang sudah memiliki KTP, nah dari 141 ini yang sudah memiliki KTP 120 orang. Nah, ya. KTP warga yang lainnya masih diproses. Diproses itu artinya belum jadi, masih dalam proses pembuatan. Nah, pertanyaannya berapa orang warga yang KTP-nya masih diproses? Nah, tentunya ini juga
dikurangi dari warga seluruhnya tadi, dari warga caranya dari warga yang sudah dewasa kita tulis 141. Kemudian dari warga ini yang sudah memiliki KTP 120 orang, berarti dikurangi. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat. Satuan dikurangi satuan. Nih, supaya nggak lupa boleh begini. Nah, ya, 1 dikurangi 0. Berapa? Tetap 1. Kemudian, bagian puluhannya. Nih, puluhannya 4, di sini puluhannya 2. 4 dikurangi 2. Ada berapa? Ada 2. Sekarang bagian yang ratusan. Nih, ratusan dengan ratusan. 1 dikurangi 1 berapa? Habis ya. 1 diambil 1 ya habis. Nggak usah ditulis. Kalau nolnya yang ada di sini nggak usah ditulis. Ya. Berarti hasilnya 21. Nah, sekarang untuk menuliskan kata jadi. Tadi ingat kan? Jadi itu pengganti dari kata berapa dari pertanyaannya nih. Di sini yang ditanyakan berapa orang. Wah, di sini yang ditanyakan berapa orang warga yang KTP-nya masih diproses. Berarti berapa orang ini kita coret diganti menjadi kata jadi. Tinggal melanjutkan kalimat berikutnya. Jadi warga yang KTP-nya masih diproses, berapa hasilnya? 21 orang. Nah, nih ya, anak-anak sudah tahu caranya? Nah, kalau sudah, untuk soal yang nomor 3, 4, dan 5, anak-anak buat latihan di rumah. Nanti hasilnya tidak usah dikirim ke Bu Yuyun. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan halaman 167 ya. Dikerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Di situ ada 15 nomor. Anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Soalnya disalin di buku nomor 4 dan dikerjakan. Kalau sudah selesai difoto lalu dikirim ke Bu Yuyun. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Dadah semuanya.